نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام، ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة، خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عما بعد. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jaring tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya bareng-bareng kepada ulena tiba kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna, serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah le kesempatan malam ganjale tempat si mulia niki untuk kesekian kalinya mau kita pada malik ketakbiran dan pertemuan sida-sida Allah Subhanahu wa taala di tempat si mulia niki guna untuk kepada bermuzakarah. Sholawat salam barang-barang kepada haturang di junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dari para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, tentunya puji syukur terus kepada olehnya tiba kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala limpahan karunia nikmat-nikmat. Ya alhamdulillah, dengan karunia nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat sehat maupun nikmat uang waktu. Tentunya dengan karunia nikmat-nikmat musyimu sehingga saat ini alhamdulillah mau kita pada malik nunaya, mau kita pada malik melaksanakan kewajiban syiarah di dalam agama kita. Ya terutama pada sini, di sini kewajiban kepada nuntut ilmu. Dari kewajiban kepada nuntutan diri ilmu sunu, ini kewajiban si sangat utama di dalam agama kita. Karena ia disebut si para ulama perdule julun perdu. Ya sini wajib untuk kepada nuntut ilmu. Ya kunde karena wajibnya kepada nuntut ilmu sini lebih dulu turun syariatnya kewajiban untuk ilmu daripada kewajiban ibadah, daripada kewajiban sholat atau sembahyang. Nah yang pun adalah rukun-rukun syariat sisi sini. Si pertama sebutnya rukun pertama dalam rukun syariat wajib untuk kepada nuntut ilmu. Ya sedangkan kewajiban sembahyang sini kalau dari rukun si keenam tahun.
Berarti jauh lebih keluar ya kewajiban kepada menuntut ilmu. Ya kemudian karena ibadah sini di negeri benar, di negeri kena tanpa ilmu. Nah, maka sebelum ke ibadah merasa wah lebih dahulu terpelajarin dulu kaifiat cara daripada ibadah. Nah, yang pun dengan waktu terkode ibadah ni para guru-guru masa kode lain rukun-rukun sembahyang karena ibadah ni wah jadi penopang awal karena kemudian karena ilmu sino ia jadi imam, ia jadi supir dengan amal-amal sino pada gawe. Yang para ulama sino mengatakan al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Al-ilmu imamul amal, ilmu sino imamna, ilmu sino supirna dengan selaku amal sino, wal amalu tabi'uhu, sedangkan amal sino ia sekedar nurut atau ngikut ilmu sino. Nah, yang pernah sebut nakasih para ulama bahwa nuntut ilmu sino ia perdu ulun perdu. Bahkan wahyu sebutnya si hadis Nabi, dan sino hadis Bukhari bahwa talabul ilm, bahwa nuntut ilmu sino faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi nuntut ilmu sino terperdua atau perdu hukumnya atas setiap diri dengan Islam mama maupun nina. No, jadi mama maupun nina pada kita teberatin si hukum syarak, terutama bagi kita pada siwah mukallab. Barang mukallab siwah akil balik, si sehat akalnya, siwah batas teberatin si hukum syarak balik pada bahasa. Maka selaku tanina maupun mama pada hukum hukumnya pada nuntut ilmu sino fardu hukum wajib pada bahasa. Nah, yang pernah sebut yang akan nuntut ilmu sino kewajiban si sangat utama. Le samping nuntut ilmu sino fardu hukumnya, nah nuntut ilmu sino dah yelue fadilah, yelue keutamaan. Lalu keutamaan si paling utama. Keutamaan si paling utama sino nuntut ilmu atau dengan cara kepada nuntut ilmu sino berarti sino cara akik nemudah jalan menuju nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara kepada nuntut ilmu sino ia dari sebab dari Allah Subhanahu wa taala ingin mempermudah jalan dan menuju surga. Jalannya juga. Tidak teman nyebut surga, jalan menuju surga. Enggak satu-satunya cara untuk mempermudah jalan kan. Mempermudah jalan menuju surga sino. Ndek nara lain sino dengan cara daripada menuntut ilmu. Yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa menempuh suatu jalan, saya jalanin suatu jalan guna untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niscaya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah atau mudah jalan yang menuju surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nabin tabada itu. Dari cara anda akan mempermudah jalan menuju surga sisi Allah dengan cara gemar-gemar, tergirang-girang pada nuntut ilmu. Semakin terus tergirang hadir lihat majlis-majlis ilmu semakin terus disida Allah Subhanahu wa taala ingin terus mempermudah jalan dan menuju nikmat surga tersebut. Ya para ulama ia kumbe
Cuman sekedar daripada nuntut ilmu. Ia jadi sebab kepada Allah Subhanahu wa taala gin mudah ang jalan menuju surga situ. Ya kumbena ya karena semata-mata karena kemuliaan ilmu sino sendiri. Semata-mata karena kemuliaan ilmu. Karena ilmu sino sesuatu nikmat yang mulia dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan laut mengenalnya sebagai penentu, sebagai kunci lerang selaku amal. Karena pada bahasa hadis Nabi beribadah tanpa ilmu gina geluwean salahnya daripada kenal. Nah, dia kena selaku ibadah dan maka harus berdasarkan dengan ilmu. Sedangkan ilmu sino ya sino pada mara nikmat kasbi. No ilmu sino pada mara nikmat kasbi. Kan mau nyebut nikmat sino secara garis besar. Ya luwe nikmat kepada Allah. Lagu secara garis besar nikmat sino terbagi dari dua. Arah yarana nikmat kasbi, si kedua ada arana nikmat wahbi. Nah, nikmat kasbi sino nikmat si harus teendek. Nikmat si harus teendek dipada sida Allah. Ganca si harus keusahayak. Baru ampun sade itu sida Allah. Sino pun menurut ketentuan pembagian kesida Allah atas tiap-tiap diri. Dia tiba-tiba datang pada bahasa. Dia sino nikmat si harus teendek, harus keusahayak. Baru ampun sade itu sida Allah. Ya dan nikmat kasbi. Contohnya apa? Mele temu harta benda, mele temu gap yang pirak. Endang ya tiba ada sida Allah. Terus ampun usahayak. Yang pun arah ayat tentang pantasyiru fil ardi wa qatagimin wa meskipun wah rezeki takaranna wah keruan wah karena wah zaman azali tertulisan diri kan telu tertulis tak rezeki tentang rezeki tentang jodoh tentang ajal wah tentuan kelagu arah ikhtiar ya ikhtiar sih jadi kewajiban. Misal kewajiban dunia ya beta ya, dengan cara berdagang, dengan cara bertani, dengan cara ngantor arahnya, dengan cara berusaha apa? Dengan terjadi dari tukang, dengan cara terjadi peladen. Pokoknya meta ya sekarang takaran wah keruat. Yang pun terjadi dialog antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Maliki sino guru nasi Imam Syafi'i, salah satu guru Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Maliki rahimahullahu taala berketuan tipa Imam Syafi'i, amara bahasanya nyampiang tipa Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, rezeki sino dia tula repot-repot mati-matian beda ya. Karena rezeki sino mau nuwah jatah kan datang diri. Nah, apa yang Imam Syafi'i terus? Dia bau wahai Imam. Rezeki nenek, rezeki dari Allah sino harus usahayak. Baru ampun hari itu dari Allah. Sehingga Imam Syafi'i lalu ya dengan majelis, subul dengan majelis. Ginam bukti yang itipak guru. Nah, lihat tengah perjalanan dengan menjagana berburu anggur. Maka milu Imam Syafi'i sino berburu. Suhana selesai berburu, mau ya upah. Upahnya ya anggur. Lagu anggur sini dia nekakan ya Imam Syafi'i. Jauhnya ya tipa hadapan guruna. Itulah tipa majelis guru. Ketika datang tipa majelis guruna, apa Imam Syafi'i? Wahai Imam, ne buktina bahwa karunia Allah atau rezeki sino tepete yang ketemu. Sehingga anggur sino kolok nyale julun Imam Maliki. Maka Imam Maliki senyumnya sambil nambait anggur no. Pada bahasa anta pun nekakan
Nah, ini buktinya Syafi'i. Rezeki sila tulah meta yang pernah jatah tu dengan diri. Nah, sehingga apa Syafi'i kan Maliki saling kereren. Cimbe kena kedua nak kena. Mun Imam Syafi'i yang harus tepeta ya, karena berdalil dengan Al-Quran. Fantashiru fil ardi wa bataghi min fadlillah. Mun Imam Syafi'i Maliki dia tulah meta ya dengan dirinya. Apa dalil kaduna? Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sok bertakwa di panenek. Jalan yang perintah taat kepada sida Allah. Maka saat itu jalan keluar dengan kesulitan sida Allah. Terus datang itu rezeki dengan tiada bisa dasarkan. Lalu kedua lalu intinya si wajib sino ikhtiar. Mau rezeki atau tidak, sino hak bersida Allah. Menopun masih ilmu. Yang pun termasuk mara nikmat kasih. Ilmu sino pun sade itu sida Allah. Harus endang itu dulu. Tuhan endang ya, berusaha yang ikhtiar dengan cara belajar, tuntut dia. Yang pun ajari itu doa sebagai Nabi. Terutama doa khususnya jarak solat subuh. Berarti dia teman ikhtiar awak. Kan masyhur doa ibadat di Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Lupa itu wah jarak subuh no berdoa kan. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya kaji memohon kepada sida ilmu si bermanfaat. Tuhan pengen yang ilmu, warizqan thayyiban. Yang terzeki si baik-baik. Rezeki terbaik, rezeki hasil keringat. Rezeki hasil usaha temesa. Rezeki terbaik. Rezeki hasil usaha. Dia nak mesti luwe kode, luwe sekadi. Yang penting hasil usaha. Ini maksudnya rezeki yang baik-baik. Baru nak amalan mutaqabbala. Terus gaji mohon kepada sida amal-amal gaji sida terima. Ini sebelum aktivitas. Dia disebut di sini Nabi doa jarak salat zuhur, jarak salat asar, maghrib isya. Khusus doa setelah salat subuh sih. Nah, suhan kita berdoa, fantashiru. Jika lalu berdagang, sila berdagang. Jika lalu bertani, sila bertani. Lalu tidak andalang kemampuan untuk berusaha, lepas kepada sida Allah. Syukurin mungkin siwa, jadang sida Allah. Menopun masih ilmu. Yang pun nuntut ilmu, no si wajib. Rawatun di'itasino, hak sida Allah. Lagu insyaAllah suatu man jadda wa jada insyaAllah. Mana-mana sekali pertemuan mau kita sekian dua ya alhamdulillah. Kali sekian ya kolil-kolil sudah jabalan. Nah ini angkat untuk ilmu seperti itu. Yang pernah sebut dia kewajiban si paling utama dia sino mirip kanca nikmat kasbi. Jadi dek nara dengan tiba-tiba berilmu tanpa proses. Dek nara dengan tiba-tiba jadi alim tanpa proses menuntut, tanpa proses belajar. Dia nara dengan tiba-tiba langsung alim. Dia nula belajar menuntut ilmu, maka niscaya dek nara aram dengan jahil. Kenapa nara dengan jahil? Karena dia nemeli belajar, dia nemeli nuntut dia. Yang pun dengan jahil sino, ya jahil murakabaran. Si pertama dia tahu dia. Si kedua dia memilih belajar, dia memilih menuntut dia. Yang pun ada yang tengenang, wa wailun liman la ya'lam. Kecelakaan besar bagi dengan si dia tahu. Kecelakaan besar bagi dengan si jahil. Dia nak tahu hukum lagu dia memilih belajar ini. Yang pun disebut si ulama bagi jahil murakab.
Yang penting terus orang tadi untuk sok bersungguh-sungguh insyaallah. Masalah alim atau tidak alim sudah, karena alim sudah dua model. Wali pun dua model. Alim sudah dari semata-mata karena hebatnya nyampe. Cekat ke utaranya. Maka merangkat gurun telah lebih kutakut takzim tipa dengan si ngaji daripada tipa dengan si sekolah. Lebih kutakut dan gurun telah lebih kutakzim tipa dengan si teduh ahli nuntut takut teduh diam juga daripada dengan pintar nyebut agama. Karena bisa jadi ilmu hikmah sino lek dadan dengan teduh lagu ahli nuntut yang pun lebih apa rana hati-hati lek diam dengan alim. No ini penting kan nuntut itu wajib. Yang pun mirip macam nikmat kasbi. Nah adapun punah limpah kita ilmu lek dadan kesidau maka ia gimia ika jari mulia. Yang pun ia umbekna dengan cuma menuntut ilmu jadi sebab kepada Allah gin mudaang jalan dan menuju suatu tempat yang mulia yaitu jannah dan kepada Allah ino semata-mata karena kemuliaan ilmu sino sendiri. Karena ilmu sino gin ngangkat kemuliaan dengan si melajarinya, dengan si nuntutnya. Karena ilmu sino gin ngangkat derajat dengan sita anugerah ilmu ledada nasida Allah kanca ilmu sino gin jauh ita tipa tempat yang mulia sino surga nasida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ilmu sino gin mulia ya dengan sinuntut ya. Karena dengan sinuntut ilmu sino maka perjalanan kena sebab ilmu sino maka perjalanan dan untuk ilmu sino jari mulia. Yang pun disebut dia silih hadis Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'. Man kharaja barang siapa keluar saya subul dari maksud umum. Sugul dengan balin, sugul dengan gubuk, sugul dengan kesibukan, sugul dengan malas, sugul dengan bosan. Sugul untuk apa? Sugul untuk menuntut ilmu. Bahwa fisabilillah. Maka perjalanan ke sini tersebut kita berjalan le jalan Allah. Tersebut di tepi sabilillah sampai pirang terjadi fisabilillah hatta yarji sampai tertulak balik tulak di pak lengan ke si sugul sini sugul dengan balik terjerak jadi fisabilillah sampai tertulak malah kulit di pak balik berarti lalu ke fisabilillah hadir ke majelis ilmu fisabilillah selesai untuk ulik dari teman sampai balik tapi syabilillah sampai datang dipak dalam balin baru bergerak jadi fisabilillah. No jadi jalan-jalan Allah ngeyelwe yang po andena meninggal dunia le saat-saat fisabilillah sino insyaallah matinta dalam keadaan mulia. Karena tersebut kita sebagai orang yang mati syahid. Yang pernah mati syahid sino tidak sekedar dengan perang melawan dengan kafir harabi dua. Selain sino dua aran mati syahid. Yang pernah mati syahid sino kat para ulama telu model. Si pertama rakyarana mati syahid dunia akhirat. Si kedua rana mati syahid dunia. Si ketelu arana mati syahid akhirat. Oh, mati syahid dunia akhirat sino. Ini yang ditulak ngapaninnya, ditulak mandiannya. Dia sino dengar si
wafat atau meninggal dunia lek waktu nam perang membela agama Allah. Misal maras motor itu lek Palestina, si muslim si beriman, si berjuang bela agama Allah, mati syahid dunia akhirat. Maka dia tulak mandi angin, dia tulak ngafanin. Karena ini jadi syahid dari syuhada, jadi saksi. Kalau lagu selain mati sino, arah-arahnya mati syahid dunia. Dan mati syahid dunia, misalnya ibu-ibu dia, lagunya dua pendapat ulama ini. Tentang ibu-ibu meninggal dunia, waktu melahirkan. Lagu tetap dia tersebut orang mati syahid. Sampai pirannya meninggal dunia, mati syahid, sampai mesin nipas. Selama dia teman mandi nipas, meninggal dunia itu. Sebab melahirkan sino pada ibu-ibu sino mati syahid. Lagu arah sebagian ulama kenal mati syahid, syahid akhirat, arah sebagian kenal mati syahid dunia. Ibu-ibu hendak khawatir melahirkan ibu dia, pahala dengan melahirkan sino itu setiap urat si putus dengan sebab lahir anak sino terus para malaikat yang ya ampun tiba sida Allah Subhanahu wa taala. Oleh pahalanya yang meninggal dunia ibu-ibu dia mati syahid. Kemudian mati syahid dunia, lek waktu kita berjuang di dunia waktu kita pada lalu berdagang, lalu bertani, lalu nukangin, lalu ngojek, lalu nyupir, tertakdirang sudah Allah meninggal dunia oleh saat sino. Maka meninggal ke dalam keadaan syahid. Lalu syahid narang syahid dunia. Tetap mara biasa si tengah dok ya. Tepandian, kesolatin, tekapanin. Kemang-kemang pada biasa. Lagu selain mati syahid dunia sino arah-arahnya mati syahid akhirat. Ini mati syahid akhirat dengan meninggal dunia waktu dia berjuang minta akhiratnya. Merasine misalnya waktu dia pada nuntut ilmu, apa dah takdirnya sudah Allah meninggal dunia, maka meninggal dalam keadaan syahid. Lagu syahid kesino arahnya syahid akhirat. Atau waktu terlalu ibadah, waktu tak ibadah, waktu tak boleh dengan ibadah ke depan sampai balik meninggal dunia, maka meninggal dalam keadaan syahid. Sebagaimana syahidnya sahabat Umar bin Khattab, sebagaimana syahidnya sahabat Utsman bin Affan, syahidnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari telu sahabat sini terutama khulafaur rasyidin ini mati syahid. Lagu dia syahid dunia akhirat. Mau nasihat apa? Mati syahid akhirat. Mun Abu Bakar mati sebab sakit pada Rasulullah. Kalau sahabat Umar bin Khattab meninggal dunia lewat waktu sholat subuh. Ketika dia jadi imam lewat waktu ruku, terbunuh si Abu Lu'lu'ah al-Fairus. Sahabat Utsman bin Affan terbunuh lewat waktu membaca Al-Quran. Terutama lewat waktu membaca surah Al-Kahfi. Maka netes darahnya sekian darahnya. Kena lihat salah satu ayat di Al-Quran. Si tersebut barat wal yatalatto. Kelembutan. Karena si Utsman bin Affan sini lembut, terkenal dengan sifat hayat. Yang pun ada lihat Al-Quran sini abang lewat lihat talatop si para ulama nolai. Lagu mun Al-Quran sini enggak tanggap bid'ah ulama enggak. Sehingga telangang abang. Maksudnya ulama lain sini ake ndak lupa jasa sahabat Utsman bin Affan. Karena ampun sampai kita Al-Quran sini berkat jasa sahabat Utsman bin Affan. Memang FPID sahabat Umar bin Khattab. Terus tertulis pertama kali Al-Quran terbukuang oleh masa Abu Bakar As-Siddiq. Lagu luwih nara sikit tertulis sahabat Zaid bin Sabit nulis. Lagu luwih nara sikit mushaf. Dari zaman Utsman bin Affan, dari zaman Umar bin Khattab tetap di sikit mushaf. Lagu leh zaman Utsman bin Affan
terperbanyak dia jadi 10 mushaf. Terkirim ya Pak gubernur sini terus perbanyak ya. Sehingga sampai di Pak Ita yang pun mushaf Al-Quran sini ke sini aranna mushaf Utsmaniyah. Ini sahabat Utsman bin Affan. Nah, pun masih sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal dunia sebab terbunuh. Nah, terutama sahabat Umar bin Khattab tertakdir mati syahid karena apa? Karena berkat doa si dawamang. Maka itu berdoa pada sahabat Umar bin Khattab. Apa doa si dawamang si sahabat Umar bin Khattab sini? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ini doa si selalu bacanya si sahabat Umar bin Khattab. Allahumma rzuqni marabasan ya Allah sabit gaji rezeki syahadatan fi sabilika mati syahid lek jalan dah waj'al mauti kan jadikan matiku pihak matinku atau cabut nyawangku fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam lek negeri Rasul dasi mulia. Salah satu negeri Rasul mulia majlis ilmu, majlis ibadah, lek masjid, lek musalla, lek tempat-tempat sibai. Ini negeri Rasul yang mulia. Nah ini selalu dakwah makna si sahabat Umar bin Khattab. Ampun ketakdiran sini Allah mau ia mati syahid. Nah inilah kemuliaan kepada menuntut ilmu. Selain sini wah pernah icanin kita ilmu sini Allah. Kesemayamang lihat dadanta ilmu sino gin ngangkat derajat kemuliaan. Dari sisi Allah terutama. Karena apa? Karena Al-Quran pada itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Nah, Allah mengangkat derajat dengan berilmu hingga beberapa derajat. Nah terus ilmu sino gin mudaang jalan menuju tempat yang mulia. Ya sino nikmat beli orang. Nikmat ada nikmat asgor, ada nikmat akbar, ada yang nikmat tambam. Nikmat asgor ya beci selapunya sini. Harta benda, jabatan, atau nikmat sholat beci doang. Dia nikmat beli masuk surga dari sida Allah. Bau itu tambah surga ini nikmat beli. Dia nikmat si sempurna bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka syarat kalau di akhirat berdaitkan kepada sida Allah, melihat ke sida Allah, ini syaratnya masuk surga dulu. Wujuh yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah dengan mukmin sino sangat puas. Wah hilang surga tu. Kumbena karena puas melihat Tuhannya. Wah hilang nikmat. Dek narak nikmat si paling sempurna kecuali nikmat berjumpa dengan Tuhan. Kaya pun akak jannah sino tempat yang mulia si bau jauh kita sino ilmu. Yang apa ngana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan likulli syai'in tariqa wa tariqal jannatil ilm. Tiap sesuatu sino arah jalan dan jalan menuju surga sino harus dengan ilmu. Nomor sahabat Umar bin Khattab jalan menuju surga sino harus dengan ilmu. Ya kundena karena ilmu sino si baunya itu jadi dengan benar-benar beriman. Ilmu sino si mia itu jadi dengan benar-benar bertakwa. Ilmu sino sebagai pembenar amal-amal si pada gawi. Yang pun memang jalan tipak surga sino telu kan iman, takwa, ganja amal. Lagu ndek tegen bau jadi dengan
benar-benar beriman tanpa ilmu. Dia ingin bau jadi dengan benar-benar bertakwa tanpa ilmu. Dah dia ingin kena amal ke tanpa ilmu. Ampun dengan ilmu sini. Ampun permudah itu jalan di pasur ke si telusin. Yang punya anak nanya itu kira jalan ke di pasur ke. Anak telu jalan. Si pertama harus pengadu iman. Si kedua harus pengadu takwa. Si keteluna harus pengadu amal. Misalnya si pertama harus pengadu iman. Nah jadi iman sini syarat mutlak. Syarat mutlak si harus arak ampuh tebau di pak surga dari sida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang apa ngana baginda Nabi bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'min. Dek degin pada tama syurga kat Nabi sehingga sida pada beriman. No, sedangkan iman sini dia perkara mudah. Karena iman sini sangat dalam hati yang tahu. Yang para ulama hakikat sini untuk tersampai tipa iman harus ngeliwatin si telu dulu. Si pertama harus ngeliwatin fikr. Harus ngeliwatin pikiran dulu. Suhan pikiran harus ngeliwatin kolbu. Suhan kolbu harus ngeliwatin akal. Baru ampun tebau sampai tipa iman. Lewatin pikiran itu. Karena le pikiran sini tau narak sakwahan. Suhan pikiran kolbu. Sampai tebau tipa kolbu nuri. Nah, kolbu nuri maksudnya hati rohani. Hati nuruni. Hati si bercahaya. Berarti ngumbe cara kita kena bercahaya hati. Dengan cara golongan yang ilmu. Dengan cara zikir terus. Karena lihat kolbu sini. Tene topik kena. Suahan tabu ngelewatinnya kolbu sini. Tama tipa akal. Karena lihat akal sini tene tok hidayah. Yang putihnya tok mujahadah kena. Akal dah. Apa disebut dalam kitab Qurratun Nasyihin? Lagu sebelum kesyida Allah subhanahu wa ta'ala. Sindir naman kesyida Allah subhanahu wa ta'ala. Nyiptaan manusia. Lebih dahulu. Lebih dulu kesyida Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan akal dan ruh. Akal dan nafsu. Berarti lebih duluan arah akal ke nafsu. Daripada itu. Dan akal kan nafsu sini tergolong oleh aten ke tahu. Di dalam aten ke tahu. Untuk pikirnya atau pikiran. Nah, dalam aten ke tahu. Ini si perang si terus bersualin. Akal ke nafsu, akal ke nafsu. Ada kalanya akal temenan, ada kalanya nafsu temenan. Karena mujahadah. Yang punya mujahadah sini terperang sini setiap saat. Terlalu nuntut ilmu, mujahadah. Aradan hayya ala sholah. Menjakan tengyadir le bangkat. Tono untuk mujahadah. Kalah atau menang itu. Pantau diri. Karena punya menang akal sini taat tipa Tuhan. Yang punya ketika ada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Berketuan tipa akal. Ya ayyuhal aq. Hai sekalian akal. Man anta wa man ana. Sida Allah. Saya siapa engkau, saya aku. Man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku. Apa yang akal menjawab? Ana abdun wa anta rabbun. Kaji sini hambanda, sedangkan sida sini Tuhan kaji. Lagu ketika ada sida Allah berketuan di nafsu sini. Ya ayyuhan nafs, hai sekalian nafsu. Man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa aku.
Penjawaban nafsu sino. Ana, anta. Aku ya sida. Sehingga murka ada sida Allah. Ta'azab ya nafsu sino selama 1000 tahun dan neraka sino. Tuhan 1000 tahun tak angki ya malik. Ketanya sida Allah tetap jawaban. Terus ta'ajab ya malik untuk kedua kali. Tangki malah ketanya tetap buang jawaban. Angkat 3 kali ta'azab ya sida Allah. Tuhan tangki 4 kali na baru ampun berjawab bara akal nang ana abdun wa anta rabbun ngeno liarna ngeno pekehna siaran nafsu. Yang pada mutanya pun nafsu asal dengan selapuan nafsu pada asalnya nafsu amarah. Nafsu sendiri bagus. Lagu paksa ya. Nafsu sendiri bagus itu. Paksa ya jauh dia ng majlis ilmu, jauh dia ng masjid, maka niscaya berubah ya. Nafsu amarah sino jadi nafsul mutmainnah. Yang pun kepada ibadah sino paksa diri. Lagu tidak terpaksa. Maksudnya lawan abot lawan males nafsu hanya. Karena dia ngalangin hidayah kan taufik sino wah melen ku ngaji wahara lapin ku sembahyang taufik karena kebaikan bisikan musuh malaikat langsung lagu un hidayah sino terjemput dia karena hidayah to nakolo ya le majlis ilmu to nakolo ya to berjamaah di masjid to. Mun taufik luwe insyaallah laku kamu taufik si beriman. Lagu hidayah sebagian. Yang apa ngana Nabi ta allamal huda, sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW allamal huda ngajar kita cara-cara ketentuan akik temau petunjuk. As-salatu fil masjidil ladzi yu'azzanu fih. Salah satu cara tak ketemu hidayah petunjuk sini dengan cara kepada gawe solat di dalam masjid ketika waktu kumandangan azan. Ngomong topiknya jauh ahli atin tu tahu nawah geger melin tu no. Lagu pun hidayah no kolok na perlu terjemput. Nah tene to godaan imam. Tene to na perang panto diri. Karena tanang majelis ilmu, sinjau kita iman. Terlalu anang masjid berjamaah, sinjau kita iman. Terlalu anang bangket, sinjau kita nafsun. Terlalu anang pekan, sinjau kita nafsun. Itu beda yang ini. Nah, ketika kita berdagang, ketika kita bertani, dengar terang, hayya ala sholah, ini bantu diri. Menang ke mujahadah atau tidak. Mentetapkan nikmat di dunia. Jangan selesai dengan masjid zikir doa. Masih doa. Berarti kita kalah perang. Kita kalah perang. Udah dulu lah meta bahasan makna mujahadah. Praktiknya langsung. Karena praktik itu berat. Ini salah satu praktik mujahadah. Dia kadang jihad beli Nabi. Dan ketika baginda Nabi baru nulis dengan perang Badar. Perang Badar itu perang besar di zaman Rasulullah. Perang beli-belian. Si terjadi di bulan Ramadan. Lalu ketika baginda Nabi selesai dengan perang Badar, langsung baginda Nabi bersabda kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai sahabatku merebasan kahanang kasine kita waktulak kita waktule dengan jihad beci menuju jihad besar. Bingung pada sahabat. Berarti beci jihad itu padahal perang beli-belian. Perang Badar. Sehingga para sahabat berkatuan kepada Rasulullah. Mana haza ya Rasulullah? Membeki perang belinya Rasulullah. Maka baginda Nabi menjawab, ala wahya jihadun nafs. Ketahuilah bahwa
jihad beli sino, perang beli sino, jihad perang melawan nafsu. Betul nafsu di dalam diri, ini musuh yang tersembunyi. Sedangkan perang Badar beli-belian nyata musuh. Yang terberani bau terberani. Mun perang beli sini biar terberani dia milu doang. Yang berarti anfusikum afala tubsirun. Sekali-kali perhatian diri kita. Nah ini akan perlu kita bau melewati sini. Perlu ampu terbau tipa iman. Yang punya dengan si biasa dan masjid. Apa kena baginda Nabi bersabda. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida. Fashhadu lahu bil iman. Mun sida biasa kita dengan sino. Sering sidang kita dengan sino. Kirang ya nang masjid no. Fashhadu lahu bil iman kata Nabi. Maka saksiannya bahwa ya dengan sino dengan beriman. Karena sindau kita di pak masjid iman. Beda nang bang pangkat sindau kita sino nah sudah. Maka ini juga perlu ampun terbau tamat ipa iman. Ya pada ketika tamat ipa akal, ya sebut narang su'aul basyirah. Ketika tamat ipa iman, ya rang ainul basyirah. Cahaya iman yang menunjukkan pada kenyataan. Mun su'aul basyirah, cahaya akal yang menunjukkan pada keimanan. Kita tipa iman wah. Lagi mudah iman, nyata selapu. Yang pula dalam dua kalimat syahadat itu, kan sebut dengan asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan iman. Nah ia si nyata yang zat si wajibal wujud. Yang pertama iman, nyata yang nyata selapu. Oh ternyata iman ngomong main-main deh. Yang pada syarat iman tipa surga sino, syaratnya harus kuat. Ya kumbena harus kuat karena iman di pada iman pada Nabi Rasul. Karena iman tesino di pada iman pada malaikat. Dan karena iman tesino aran iman tesino iman matbu. Kan mun iman di pada Nabi Rasul sino arannya iman maksum. Ya terpelihara, ya terjaga, ya terus semakin kuat bang iman. Lagu pun iman ya para malaikat sini arahnya iman mauquf. Apa makna mauquf? Wukuf, wakaf, tetap menetap. Mauquf menetap. Ya tetap imannya para malaikatmu. Mun iman kita sini arahnya iman matbu. Apa dan iman matbu yang jong jitan yang dia tetap nengkana kuat bareh na lemah, nengkana lemah bareh na kuat turun taya. Apa biasanya bapaknya turun taya? Keadaan tele dunia. Bila keadaan tele dunia arah dua, ndaya susah kan senang. Enggaknya lah hidup tu keadaan susah senang doang. Wajib terasa susah, wajib tenau orang senang. Lagu si dua sini dia nak ganggu bedait. Ketika datang susah senang no telang, ketika datang senang susah no telang. Lagu wajib terasa selaku. Apa biasanya bapang ya susah senang no datang ya dunia. Jarang itu usaha akhirat. Kebanyakan kita susah senang si dunia. Coba pegawaian kita atau disebut pegawaian pada gap susah. Lalu ngumpe ketika pegawai dosa susah atau tidak itu. Maka umumnya kebanyakan kita sini. Si biasa itu susah senang dunia. Isin dunia. Jarang itu susah senang si akhirat.
Nah ini si biasa yang iman itu turun teknik. Ketika datang susah, apa kita lalu ngaji. Datang abot no lalu berjamaah nang masjid. Tandanya iman itu drop. Berarti iman itu melemah. Pantu diri. Biasa ketika datang senang tebal dompet masih kepeng lah. Di nama azan kita nganti waktu. Datang nang masjid. Arah majlis geger itu. Tanda iman kita tayak lagu itu. Oh, yang pokoknya antara syukur dan sabar. Si lebih berat sabar. Sabar bersyukur semua yang menyenangkan. Mau rezeki lagu banyak dengan lali sih dia bersyukur. Karena lu yang pirak, dia bersyukur lali. Lagu luwe dengan tahu syukur. Lagu mun sabar jarang dengan. Yang pun dengan si pandai bersyukur belum tentu nabau sabar. Dengan si tahu sabar pasti na tahu bersyukur. Ya po sabar sino pangkat dapat nabi sini. No lagu le dua keadaan sini, dua cara menghadap dunia kat nabi. Sabar kan syukur. Ketika tersusah hadapi dengan sabar. Ketika datang nikmat, datang kesenangan, hadapi dengan bersyukur. Yang punya prinsip hidup taubah. Tidak hidup semata-mata mereka senang. Ginaluan, susah na datang. Jadi hidup, prinsip hidup susah apa? Tumita ketenangan. Ketenangan, hidup. Mungkin cara tak ketenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir, dengan mengingat Allah, ya kita jadi tenang. Jadi maksudnya, ketika datang susah, ketika datang senang, tidak ngerubah taat kepada sudah Allah. Tidak ngerubah semangat kepada beribadah. Datang susah, tetap semangat ibadah. Datang senang, tetap semangat ibadah. Ini tandanya iman dia tetap. Yang buat kadang sobar kerja syukur sino tono tok nakolo iman sudah Allah. Yang buat baginda Nabi bersabda al imani nisbani. Iman sino ada dua bagian tauna. Nisbun fi sobri. Setengah dalam sobar wa nisbun fi syukuri. Setengah nalik syukur. Maka mau tahu bersabar, tahu bersyukur, maka sempurnalah keimanan. Maka dia berpengaruh oleh keadaan hidup. Nah ini agak bantu ini semangat ibadah turun kayaknya iman. Nah lagu le sambil nak kuat iman ke sini syarat iman tiba surga sini nak kuat beserta mustaqim. Ngekuat beserta lombo-lombo iman. Ngambil yang antanaw ya lombo atau de iman ka. Panto yang kat nabi le ucapan ka. Nah, li ucapan ke masing-masing. Tene atau panto iman ka. Lombo atau de bagus atau de iman ku. Panto le ucapan. Kenapa? Karena baginda Nabi bersabda, la yastaqimu imanuhu hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Hindi nagilombo iman daripada kata Nabi, hatta sampai sehingga nalombo julu atis. Wa la yastaqimu qalbuhu. Dia lagi lombo aten depan kata Nabi hatta yastaqimu lisanuhu sehingga nelombo pemuni lisanmu. Sino ya lombo pemuni na diri na. Sino ya bengkok pemuni na diri na. Yang pemuna bengkok pemuni na nifak dari na.
hukum tiba diri kita. Pegawaian kesino munafik. Hukum dan nifak kembali tiba itu. Munafik nifak ke diri kita berarti munafik. Si sedana apa? Iman. Iman sino musuhna munafik. Islam sino musuhna kafir. Muna nyebut kafir berarti Islam pasangan. Untuk nyebut munafik iman. Iman. Nah, karena yang peneluwe kita percaya tipa Allah, percaya hari kiamat, tipa malaikat, lagu kita nyeda iman kemesa. Beriman lagu iman munafik. Beda ada ucapan. Hati-hati. Kan yang pada tanda dengan munafik, salah satunya kan iza haddasa kaza. Muna ngaraos kira ana nungkulang. Sino kita nungkulang diri kita. Apalagi dengan kita percaya, muna ngaraos yakin kita. Lagu muna nungkulang, hukumnya kembali di pak diri. Hati-hati. Si patoknya iman. Bagus dah ndekna iman tergantung ucapannya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Saya benar-benar ngaku diri dan beriman kepada sida Allah kan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik-baik atau nak teduh. Teduh di dua pilihan. Berarti fakir qabla taf'al walau kana husnan. Pikir bagus-bagus dulu. Meskipun baik ucapan ke sini, pikiran dengan sinerima yang umbit. Dek kena malu, dek kena kecilik laut. Apalagi sih dek na bagus. Sekali-kali nyumpah. Nah, ucapan kadung teng gibah batur, ucapan tekadung teng mecah batur, ucapan tekadung teng mitnah batur. Nah, lagu kang ngumbe ya ini kita ucapan langit di Pak Ita. Tersumpah, terkumbe si dengan. Nah, bertanya tergantung deh. Nggak ngenang pergi. Sumpah ya salah. Karena pergi na pegawaian awak. Muna pantok, kita pantok ya. Pergi harana kisos. Lagu muna papagoib. Kan ucapannya goib ini tempuh. Cuma ruswa dan kok. Lagu menyakitkan. Yang punya goib, yang kena si goib. Si zohir, yang kena si zohir. Pedang, pistol, nampak, bimisnya. Pedang, nampak, kelewang. Lagu sasarannya apa? Awak. Kena zohir. Mungkin kena awak itu sakit setahun, 2 tahun, insya Allah. Mudah obatan. Lagu ucapan si yang goib. Dia nampak, ngubir word. Maka sasarannya si goib. Dia nak ganggu Malaysia. Apa sih no? Hati. Hati sasaran. Ucapan no hati sasaran. Nah, ini si berlaku apa? Dia nak pergi. Tasawuf berlaku. Nah, sumpah kita, nah fitnah kita, kukureh nanti, kubakar. Jadi, aku berat. Tasawuf itu. Kemudian menyebut tasawuf. Pengamalan masih berat. Ini tetap pantu di tetap tasawuf atau tidak. Luwe dengan tahu ucap tasawuf, lagu jarang dengan tahu bertasawuf. Kesumpah itu, selama ini ketur awakku, pergi mengkadu, isos. Tempelek ya. Lagu ndak ke mana sumpah itu sumpah ke dengan mana? Pada buruk tarang. Berarti terbalas dendam marahnya sini. Al-mu'min laisa bihafudin kata Nabi. Dengan mukmin sini dia gedang dendam. Nasumpah au. Ngefitnah au. Masih kukurek ngomben deh masih ngebakat deh awakku jari. Lagu berat deh. Yang boleh sekat tengadu sifat kemesa. Kebanyakan kita girang ngadu sifat hewan. Sifat manusia no jarang kita ngadu. Coba bayang, kelengean balas si kelengean. Ini sifat ular itu sifat. Coba ketik ular itu semprot nih.
kebagusan balas si kelengean. Sifat buaya berbalu. Kedah kata bilang jelung, ya. Lagu sekali na lapar, itelong pomnya. Kebaikan balas si kebaikan. Sifat kalbun, sifat bobo. Kalau bobo, si kira bobo, no jalong. Dari sifat manusia itu, kebaikan balas si kebaikan. Sifat bobo. Agak wajar, balas baik, balas si kebaikan wajar. Bisa biasa. Sifat manusia, kejelekan balas si kebaikan. Sumpah nanti dengan bagus dibalas. Ini sifat manusia, sifat Rasulullah. Lagu berat, sifat Rasulullah. Lagu berat, deh. Yang kata minimal terteduh. Uhzun lisanaka illa min khair, fa inna fazalika taqlibu syaitan. Tahan ucapan tak kecuali ucapan si baik-baik. Meno cara kita mencegah godaan syaitan. Karena ingat salah satu anak cucu setan sisi waksino arad lo masyud tara. Lo masyud sinom dia tahu na le bawa bibir te tahu. Yang pun arab bulu tempat bibir te yang pun sebut setan arab. Sering kuris ya no. Toro to nyebut lo masuk no. Ia nunggu ucapan nungkulang atau kasar. Ketika tenungkulang terus, ketika nekasar ucapan kebuka pintu na temelahir. Punaka ngolo le kerongkongan yang pun jadi kebiasaan kita bercerita mau dua kita nungkulang, tengeros mau dua kita nyumpa nyakitin dengan karena ngolo lo masuk ke dewa. Jadi ngombe cara penyegah ya dengan cara diam tahan ucapan terhadap kelepos-kelepos. Yang pun bintang ada wahzun lisanaka illa min khair. Tahan ucapan itu. Kecuali ucapan si baik-baik. Fazalika taglibu syaitan. Ngeno caranda mencegah godaan syaitan. Karena ini juga amalan tasawuf si paling sulit bisa. Kejujuran kepada rawas yang pun angkat gurun telai, gurun tiang, gurun selapu kepada no al-maghfurullah wan gurun tepi kat tuan tiang, gurun tiang. Allah yarham, apa ngena? Ndak ndek narak si sekek sini. Mun ilmu si sekek sini ndek narak, sedalam-dalam ilmu me, ngena? Seluas-luas ilmu me, ndek me gen bu sampai ngadok tahun surga, apa lagi kita? Lagu sekedi ilmu ta, dangkal ilmu ta, lagu arak ilmu si sekek sini sampai ke pipa surga. Apa kenapa? Ilmu jujur. Ya ilmu paling sulit. Dalam ilmu jujur sini. Nah, ini ilmu nomor wahid caranya sifat Nabi si pertama dan Rasul syiddiq benar. Selalu berkata benar, selalu jujur. Jujur le hukum, jujur kepada jujur le diri dulu. Dia dengan bau jujur le dengan tapi jujur le diri sendiri. Jujur le diri baru anggota bau jujur kepada ini. Karena sedangkan amalan tasawuf sino kan musuh terbesar bagi dengan ahli hikmah, bagi dengan alim sino ucapan. Ini musuh paling besar. Nah, ini ucapannya pun dengan ahli ma'rifat kebanyakan diam daripada berbicara. Sulit namanya ngeroskan dengan jahil. Nah, karena menjadi permusuhan tuh. Ya, hati-hati deh. Maka mau terpilih selamat kena bintang man somada aja. Saya lebih teduh insyaallah selamat. Lagu ndak teduh le kemungkaran, mun teduh le kemungkaran berarti setan paku arah. Kalau waktu sini jam baru lebih kurang lebih jam lebih kurang 10 menit, tapi sudah lebih 10 menit.
tadi ada dengan jelas. Ya, mati syahid ya. Syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat jelas dengan si perang lawan dengan kafir. Lalu munsyahid dunia untuk kita pulang selaku riwayat dengan keterikin si bangunan di syahid dunia dengan si tabrakan syahid dunia. Nah, lagu kan pada ulama je lain ketika nak berjuang nita kewajiban dunia terutama bagi si bapak-bapak kan kewajiban untuk menafkahi keluarga. Nah, maka ya berjuang ngalih pangkat berjuang nita dunia. Nah, wah niat aku syarat dan niat dengan balik lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala berarti niatlah dari ibadah. Berdagang, melalui ngantor, kan? Pencaharian dunia itu. Maksudnya segala kewajiban dunia. Di saat sini ampun dan meninggal dunia. Lalu anak pekan misalnya berdagang, lelangan tabrakan. Atau lalu sudah bertani, teriinna si nyur meninggal dunia. Atau lalu nukangin sudah teriinna si beton meninggal dunia. Atau lalu ngojek tabrakan motor kesalahan dengan ngojek meninggal dunia, mati ke dalam keadaan mati syahid dunia ya kumbena karena meninggal dunia di saat berjuang meta kewajiban dunia. Kan kewajiban dunia itu meta dunia. Yang salah angka dengan bertasawuf ndik meta dunia. Maksudnya ndak saja dunia ngelaliang untuk akhirat itu silarang pun meta ya kewajiban yang pun Nabi bilang anak la tasubbud dunia ndak selalu dunia situ fal ni'mal matiyatul lil mu'min karena dunia itu sebaik-baik kendaraan dari pihak dari majraatul akhirah. Ya dunia sebagai kendaraan untuk akhirat. Kan mau kita rezeki, ada keimpakan, ada kesedekahan. Di samping untuk bijajari kewajiban. Kalau ini kadang-kadang saat meta dunia, karena meta kewajiban semata-mata, ampun tertinggal dunia saat itu berarti kita mati syahid dunia. Mati dalam kebaikan. Oleh saat terlalu ibadah, oleh saat terlalu menuntut ilmu, oleh perjalanan, maupun oleh masjid, oleh dengan majlis ilmu, dengan masjid, oleh berjamaah, nikmat sampai balik, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan syahid, karena waktu berjuang untuk berjuang meta akhirat, maka meninggal dunia dalam keadaan mati syahid akhirat. Kita meninggal dunia saat berjuang meta kewajiban akhirat. Ini bedanya antara syahid dunia dan syahid akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Antara kombinasi yang ini wah kemonek yang sebut dialog dari pembagi ketusan dalil manjadda wajadana usaha ikhtiar misalnya meleng ku berdua harta manjadda wajada usaha bersungguh-sungguh bedanya ini semata-mata langsung berdoa Allahumma rizukni trik dia mustahil manjadda wajada bersungguh-sungguh usaha ya atau mereka berilmu dan alim manjadda wajada bersungguh-sungguh belajar bersungguh-sungguh tuntut dia pasti kita mau lagu main nasino menurut ketentuan muntabait wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Menurut yang gambaran ini yang pun abet si memiliki karena habaitna lek manek silain. Jadi nikmat modal dan nikmat modal, nikmat sehat, nikmat hidup. Ini modal ke dunia. Jadi baiknya ya dahulukan dulu akhirat daripada dunia. Yang pun akan memiliki ternyata dunia ndek nemele biru akhirat. Lalu ketika temalik dunia, malik akhirat, dunia nomiru malik kita. Yang pun ngadu manik dalam wa may yattaqillah wa yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Contohnya takwa sini kewajiban. Salah satu kewajiban sini perintah wajib nuntut ilmu. Apa Nabi kita bersabda dengan si nuntut ilmu sino takaffalallahu birrizqi. Dengan si kira nuntut ilmu sino wah terjamin rezeki ini sudah Allah. Namun dia ampun jaminnya terserah nenek. Ampun nama ayat tawakal terserah diri kepada Allah. Namun dia cara dari Allah datang rezeki dari segala sangka tawakal tu Allah serah di panen. Baik dengan cara biangnya kemudahan, mau pegawaian Allah. Nah ini maksudnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mun manjada wajada masalah ikhtiar. Saya bersungguh-sungguh pasti mau bersungguh-sungguh. Sungguh neta dunia, sungguh neta ilmu, bersungguh-sungguh manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti kita mau harga semerian. Wallahu a'lam. Bismillah. Maksudnya, kan muna amalan ini aja tersuruh ke Nabi. Kelepak dan teluk tadi, waktu petang teluk tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Maksudnya sini dengan menyebut nama Allah, ndek narak mudarat, ndek narak berbahaya, leh langit maupun leh bumi sini. Pada Bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Sesungguhnya sudah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini istilahnya doa pelindung pada isi Nabi. Terbaca oleh kelemahan dan arah kemudaratan mau. Akhirnya terhindar dengan segala pada bahaya yang disuruh isi Nabi baca oleh kelemahan belum kali lek waktu petang. Nah, waktu masuk parak lain. Nah, biasa karena maaf nih bukul sino muncul lek waktu subuh kan. Maaf bukul sino bahasa kasarnya ya semeri. Nah, deh kiriman biasa datang lek waktu subuh. Pas sudah membaca kalimat sini ditelukan. Lek waktu petang biasa seputaran sendikala. Kemudian pernah parak maghrib sino karena alam waktu berbeda kan jejit. Kita waktu tindo, ya waktu uras. Kita waktu uras, ya waktu tindo. Berarti parak maghrib itu kelemaknya jin. Ya jadi akhir aktivitas. Yang punya ketika dekat maghrib, waktu petang, tutup lawan, tutup makanan. Karena bahaya untuk kanak-kanak bodi. Yang punya sebut jarak jin simpian. Hadis malah itu. Lagu bahasa dengan lain, sendikala. Layak kenampian ya bahasa adat ternyata Arab di hadis Imam Ahmad. No waktu jin kejakan subul ganggu karena kode terutama. Yang biasa dengan layak kena jin sibian.
Maksudnya jin si bahaya untuk anak-anak kecil agak enggak sadik itu dia si pejabat-pejabat subulang baru masih nyusuin baru enggak subuh lawak waktu maghrib ya bahaya karena bahaya gangguan ya lalu si jin pengganggu dia. Deh, nah ini maksudnya amalan teh. Berarti pada itu wah dengan menyebut nama Allah deh narak bahaya di langit yang jelek. Wah wasanun alim dan dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia berdoa pelindung si pada ini si kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau waktu wah jam 8 menit sampai di Nusantara malam ini. Sindeman kepada akhiri seperti biasa menurut sila dan barang-barang dulu pada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah pipa selaku guru kita suah mengajar kita mudah-mudahan dari ingat kepada pipa selaku guru kita sila Al-Fatihah. Ya, si kedua pipa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh cara di masjid tadi. Si wah meninggal dunia, selaputnya wah meninggal dunia, terutama tokoh-tokoh si wah berjuang dari tokoh dan pengurus telik masjid ke sini, si wah meninggal dunia, sila pada sekali dengan ikhlas dan pada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat kiriman pahala bacaan Al-Fatihah Ketino dari maghfirah dari pengampun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kiriman pahala bacaan Al-Fatihah Ketino dia jadi penambah nikmat di alam kubur masing-masing. Sila lakumul Fatihah. Ya, di seterusnya pipa selaku jamaah dijajari seperti jarinta si masih pada sakit-sakit mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas angkat penyakit kepada dan mudah-mudahan pada sobar menerima rahmat dengan kepada Allah si pada merantau-merantau ini merantau pada meter rezeki, pada meter nafkah baik di luar negeri maupun luar daerah lapunya semeton jari dijajarin kepada yang mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu tetap membuka pintu kemudahan, pintu keberkahan selebar-lebarnya terbuka kepada Allah untuk pada meter rezeki dan mudah-mudahan pada tetap dalam perlindungan serta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada berdoa tiba kepada Allah, ngadua sila suratul Fatihah tiba tahajatan tiba disebut seperti sila wali sahibil hajatan. Al-Fatihah. Si terakhir tiba diri masing-masing, tiba ibu bapak dan semeton jarinta kaum muslimin muslimat al-ahya minhum wal amwat al-fatihah. Ya, kurang lebihnya yang mohon maaf. Akhirul kalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mannan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.